Koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya. Sekolah adalah sebuah ekosistem dengan faktor biotik dan abiotik yang ada di dalamnya. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga menciptakan hubungan selaras dan harmonis. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah murid, kepala sekolah, guru, staf kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah. Selain itu, faktor abiotik juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran seperti sarana dan prasarana. Pengelolaan sumber daya dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau deficit-based thinking, akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Yang kedua, pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan. Faktor utama dalam perubahan yang berkelanjutan adalah kepemimpinan lokal dan pengembangan dan pembaharuan kepemimpinan itu secara terus-menerus. Titik awal perubahan selalu pada perubahan paradigma atau mindset dan sikap yang positif. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus bisa mengidentifikasi aset yang dimiliki sebagai kelebihan dari sumber daya, kemudian berfokus pada kekuatan. Yuk kita simak keterkaitan dengan materi sebelumnya. Modul 1.1 KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Sebagian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang harus langsung terledak yang Madya Maun Karso Tuturi Handayani. Kaitannya dengan pengelolaan sumber daya adalah pemimpin pembelajaran mengelola sumber daya yang ada sesuai dengan kodratnya. Modul 1.2 jika dikaitkan dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Sebagai pemimpin pengelolaan sumber daya harus memiliki nilai positif seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Modul 1.3 pengelolaan sumber daya bisa dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan berbasis aset dan pendekatan berbasis masalah. Dengan pendekatan IA, kita percaya bahwa kita menggunakan pendekatan berbasis aset. Modul 1.4 agar pemimpin pembelajaran dapat bersinergi dengan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, maka budaya positif perlu dilakukan. Salah satunya adalah budaya positif dalam melakukan kesepakatan kelas. Disinilah peran pemimpin sebagai pengelola sumber daya yang berpihak pada murid. Modul 2.1, setiap siswa memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki bakat dan minat yang berbeda karena pada hakikatnya siswa memiliki multiple intelijensi. Sebagai pengelola sumber daya dalam pembelajaran, kita harus bisa melayani setiap kebutuhan siswa. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Modul 2.2, sadari bahwa emosi menentukan bagaimana kita mengambil keputusan dalam pengelola sumber daya yang ada. Kompetensi sosial emosional KSO adalah sebagai berikut: kesadaran diri, pengenalan emosi, kesadaran sosial atau empati, pengelolaan diri, pengelolaan emosi dan fokus, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, keterampilan sosial atau resiliensi. Pada modul 2.3, coaching menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya sebagai seorang pamong. Guru dapat berikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Selain itu, coaching dapat diterapkan pada rekan sejawat dan pihak yang memerlukan penanganan dalam melejitkan potensi yang dimiliki, sehingga dalam pengelolaan sumber daya manusia perlu menerapkan coaching. Pada modul 3.1 dalam pengelolaan sumber daya kita sering dihadapkan pada bujukan moral maupun dilema etika. Untuk melakukan pengambilan keputusan baik yang sifatnya dilema etika maupun bujukan moral, pengambilan keputusan yang kita ambil berpedoman pada 9 langkah dalam mengambil keputusan, sehingga kita dapat membuat keputusan-keputusan yang efektif dan mengelola sumber daya secara yakin dan percaya diri.
Sebelum mempelajari modul 3.2 tentang pengelolaan sumber daya, saya sering berpikir atau bahkan melakukan pengelolaan sumber daya dengan pendekatan masalah, sehingga yang terpikir adalah sisi negatif dan kelemahan atau kekurangan yang dimiliki dari sumber daya yang ada. Kita harus bisa mengatasi semua kekurangan yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama secara tidak sadar kita menjadi seorang yang terbiasa untuk merasa tidak nyaman dan curiga yang ternyata dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Setelah mempelajari modul ini, saya baru menyadari bahwasanya kita sebagai pengelola sumber daya harus bisa memanfaatkan apa yang kita punya sebagai kekuatan dan fokus pada kelebihan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.